Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Biarkan Hidup Bersama-sama, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 30. Kata Yesus, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Lalu kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-16. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Santo Matius menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama gandum dengan ilalang. Santo Matius menuliskan bahwa Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Jawaban dari Tuan itu menunjukkan bahwa akan ada dampak atau kemungkinan buruk yang akan terjadi jikalau bersikap tergesa-gesa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan yang menaburkan benih kebaikan itu adalah Allah sendiri. Yang menaburkan benih ilalang adalah si jahat, dan ladang tempat benih kebaikan dan benih ilalang tumbuh adalah dunia, termasuk hati kita umat manusia. Ilalang termasuk gulma, yakni sejenis rumput liar yang mengganggu, yang terdapat di Palestina dan Syria. Ilalang dan gandum tumbuh dengan akar saling melilit, sehingga mencabut yang satu, maka yang lain akan ikut tercabut. Gambaran ini diberikan oleh Yesus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan mereka untuk memeriksa dan melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Di mana posisi mereka? Apakah orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, termasuk kita sudah termasuk gandum atau ilalang? Yesus juga ingin agar setelah orang-orang itu, termasuk kita yang hidup saat ini,
memastikan diri sebagai gandum. Maka, bagaimana menyikapi orang lain yang dalam kategori ilalang? Saudara-saudari terkasih, kehadiran lalang atau gulma jelas mengganggu keberadaan gandum. Hasil gandum bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan ini hendak menggambarkan kondisi nyata yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering hidup dengan anggapan bahwa jikalau kita berbuat baik, bekerja dengan keras, maka segala sesuatu akan menjadi seperti yang kita inginkan, yakni munculnya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya, kehidupan ekonomi kita akan menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi harmonis, dan kehidupan yang bahagia. Maka kita akan kaget atau terheran-heran bila yang kita terima justru sebaliknya. Kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang lain berbuat buruk kepada kita. Kita berusaha untuk jujur dengan sesama kita, tetapi kita justru sering ditipu oleh sesama, termasuk mereka yang dekat dengan kita. Kita sering menolong sesama, tetapi pada waktu kita mengalami kesulitan, tidak ada yang menolong kita. Lalu kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa hal yang buruk dan tidak baik justru terjadi dalam hidup kita dan dalam keluarga kita? Jika terjadi demikian, maka kita pun mulai mencari kambing hitam. Saudara-saudari terkasih, pada saat kita melihat seseorang berbuat suatu kejahatan atau kesalahan, terkadang kita dengan mudah menghakimi dan mengharapkan suatu hukuman yang berat dan dilakukan secepat mungkin terhadap orang tersebut. Kita lupa bahwa Allah memiliki belas kasih yang tidak ada batasnya, sehingga setiap manusia diberi kesempatan yang sama untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Dan kita sendiri pun sebagai manusia tentu saja tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bisa jadi hari ini kita seakan-akan menjadi gandum yang disukai oleh semua orang, tetapi besok dan seterusnya bisa saja kita menjadi ilalang atau gulma yang menghambat atau mengganggu kehidupan orang lain. Jika kita menjadi ilalang, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan disukai oleh orang lain. Namun, apabila kita mampu hidup bersama dengan orang lain yang kita anggap ilalang, maka kita bisa menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, jika suatu saat nanti kita berubah menjadi ilalang atau gulma, maka sesama kita pun akan tetap mau menerima dan hidup bersama dengan kekurangan dan kelemahan kita. Apakah kita sudah berusaha untuk menunjukkan kasih Allah dengan hidup dan tumbuh bersama dengan orang lain yang kita anggap jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah menaburkan benih kebaikan dalam diri kami. Tetapi seringkali kami tidak mampu merawat benih kebaikan itu. Bahkan kami membiarkan ilalang masuk dalam hidup kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami tidak terjerat dan terperangkap hal-hal jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.